Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya kelas 5? Semangat ya? Pasti harus tetap semangat meskipun masih pembelajaran daring ya. Kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Semoga anak-anakku semuanya di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, seperti biasa kita baca dulu basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 8. Subtema 1 yakni muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya atau IPS dengan materi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, sebelum Bu Guru menjelaskan apa itu jenis-jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat, Bu Guru mengulas kembali di tema 7 kemarin ya tentang tentang kegiatan pembangunan dalam mengisi kemerdekaan ya. Kemarin banyak sekali dalam mengisi kemerdekaan. Salah satunya dengan menegakkan budaya kita ya, budaya bangsa sendiri. Dengan bagaimana kita bisa meneruskan budaya-budaya kita dengan cara yaitu satu, dengan rasa cinta tanah air dan bangsa, dan yang kedua mencintai bangsa itu sendiri menjadi bangsa Indonesia. Nah itu salah satu cara kita agar bisa menikmati atau meneruskan budaya-budaya kita. Nah itu tentang mengisi kemerdekaan di bab tema 7 kemarin. Di tema 8 hari ini kita yakni akan membahas jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Ya. Yang pertama di sini yang kita bahas bidang usaha agraris. Ya. Di sini apa sih, Nak? Bidang usaha agraris yaitu suatu bidang yang produksinya bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam, yakni hewan dan tumbuhan. Itu usaha agraris. Selanjutnya, adapun jenis-jenis kegiatan ekonominya. Yang pertama, bidang pertanian. Yang kedua, perkebunan. Yang ketiga, peternakan. Dan yang keempat, perikanan. Itu jenis-jenis kegiatan ekonomi di usaha agraris, dalam bidang usaha agraris. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama di sini dalam bidang pertanian. Ya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, sumber energi, serta untuk mengolah lingkungan hidupnya. Itu dalam bidang pertanian. Ya. Di dalam bidang pertanian ini pun dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sawah. Ya, yang kedua ada perkebunan di sini ya, penanaman di ladang. Biasanya itu pemanfaatannya untuk lahan-lahan yang luas di pinggir gunung ya. Untuk yang ketiga ini penanaman pemanfaatan di lahan pekarangan rumah. Biasanya itu keluarga kita menanam pohon mangga, pohon jambu. Nah, itu memanfaatkan pekarangan rumahnya dalam pertanian, ya. Selanjutnya untuk yang kedua, yakni dalam bidang perkebunan. Ya,
dalam bidang perkebunan ini yakni usaha atau kegiatan budidaya tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ya. Contohnya apa, Bu? Contoh hasil perkebunannya yakni biasanya sudah terkenal ya, yaitu kebun teh. Yang kedua kelapa sawit, dan yang ketiga perkebunan kopi. Nah, tiga ini biasanya yang sering sudah dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia, ya. Selanjutnya untuk yang ketiga, yakni dalam bidang peternakan. Ya, suatu kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan untuk mendapatkan manfaat dan hasil. Itu maksud dari dalam bidang peternakan, ya. Kemudian peternakan di Indonesia pun dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, jenis peternakannya yakni peternakan unggas. Contoh hewannya apa, Bu? Yakni ada ayam, kemudian ada burung, kemudian ada itik, ada angsa. Masih banyak sekali yang jenis-jenis peternakan unggas. Kemudian manfaatnya untuk kita apa? Berupa telur, daging, dan bulu. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Yang kedua, peternakan kecil, ya, jenis peternakan kecil. Di sini ada contoh hewannya domba, kemudian kelinci, masih ada lagi biri-biri, ya. Dan manfaatnya di sini yang kita terima, yang kita pakai, ya, itu ada dagingnya, ada susunya, ada kulit, kemudian kotoran untuk biogas, ya. Yang ketiga, peternakan besar. Jenis peternakan besar di sini ada hewan sapi, kemudian kuda, kerbau, ya. Kenapa kok dikatakan peternakan besar? Selain daging, susu, kulit, dan kotoran untuk biogas, itu kita bisa manfaatkan tenaganya juga, ya. Biasanya sapi untuk menarik andong, kemudian kerbau untuk membajak sawah, dan kuda untuk naik delman, ya, menarik delman biasanya, ya. Nah, itu peternakan besar, ya. Kita lanjut. Yang keempat, yakni dalam bidang perikanan. Apa itu, ya, dalam bidang perikanan? Kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Nah, itu yang dinamakan perikanan. Di sini jenisnya ada 3 juga, ya. Jenis perikanan air tawar yang pertama, tempatnya di mana? Di sungai, danau, rawa-rawa. Nah, hasilnya yang kita peroleh di sini yaitu ada ikan mujair, ikan lele, ikan gurami, ikan apalagi di situ, ikan mas, belut, nila, dan lain sebagainya. Semuanya itu yang sering kita makan, ya. Itu hidupnya di air tawar. Yang kedua, jenis perikanan air payau, yakni tempatnya di mana? Di tambak, ya. Yaitu hewannya di sini ada bandeng, kepiting, udang, patin, ikan kerapuh, dan lain-lain, ya. Dan yang ketiga, jenis perikanan air laut. Tempatnya di mana? Ya, di laut, ya. Kemudian ikan apa aja yang kita peroleh hasilnya? Ada ikan tuna, kemudian ikan sarden, mutiara, rumput laut, udang, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu
ada 3 macam jenis perikanan di air tawar, air payau, dan air laut. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Di sini dalam bidang usaha ekstraktif ya, tadi dalam usaha agraris, sekarang yang kedua ekstraktif. Apa itu, Bu? Bidang usaha ekstraktif di sini yaitu suatu bidang usaha hanya mengambil sumber daya alamnya saja tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Itu di bidang usaha ekstraktif. Ada 3 macam di sini, yakni usaha di bidang perindustrian, usaha di bidang perdagangan, dan yang ketiga usaha di bidang jasa. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama di bidang perindustrian, ya, seperti pabrik ya. Nah, di sini perindustrian yakni kegiatan atau mengolah barang dengan sarana dan peralatan. Jadi di pabrik itu ada sarananya, ada peralatannya untuk mengolah barang ya. Kemudian di dalam industri ada yang mengolah bahan mentah menjadi produk olahan setengah jadi atau produk yang sudah jadi ya. Ada 2 macam industri secara umum, yakni yang pertama industri besar. Ciri-cirinya yakni jumlah alatnya itu pasti banyak, modalnya pun juga besar, dan tenaga kerjanya juga banyak, besar sekali. Itu industri besar. Yang kedua, contohnya apa, Bu? Nah, di sini ada mobil, baja, tekstil, otomotif. Nah, itu industri yang besar ya. Yang kedua industri kecil ya. Ciri-cirinya industrinya apa? Jumlah alatnya juga mungkin sedikit, tidak seperti industri besar. Modalnya pun dan tenaganya juga kecil ya. Contohnya apa? Di sini pengrajin mebel ya, kayak membuat kursi, meja. Nah, kemudian pengrajin keramik, kemudian usaha pembuat tahu dan tempe. Nah, ini beda dengan industri yang besar tadi ya, membuat mobil, membuat baja, tekstil. Nah, ini tergolong industri kecil. Jadi modalnya kecil, kemudian tenaga kerjanya juga sedikit, dan jumlah alatnya pun terbatas ya. Kita lanjut yang kedua, di bidang perdagangan. Nah, dalam bidang perdagangan ini yakni perdagangan yaitu suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Itu yang dinamakan perdagangan ya. Dengan adanya perdagangan, maka produsen dapat menjual hasil produksinya kepada konsumen. Tadi sudah diproduksi jadi barang jadi atau setengah jadi, kemudian diperdagangkan ya. Barang yang diperdagangkan pun bisa berupa makanan, pakaian, hewan, kemudian barang-barang elektronik, dan lain-lain. Itu barang-barang yang bisa diperdagangkan. Paham ya, Nak? Kita lanjut. Yang ketiga dalam bidang jasa. Nah, apa sih, Nak, jasa itu? Suatu kegiatan yang memberikan pelayanan kepada konsumen dan tidak menghasilkan barang, namun memberikan suatu yang diperlukan oleh orang lain. Itu yang dinamakan jasa ya. Beberapa jenis di bidang jasa di sini antara lain yakni ada guru.
ya. Kemudian ada pengacara. Yang ketiga salon, ya. Kemudian yang keempat petugas satpam. Dan yang kelima bengkel. Ada bengkel mobil, sepeda. Kemudian yang keenam dokter. Nah, yang ketujuh ya ini ada sopir, tukang pos, pegawai bank, pemandu wisata dan lain-lain. Semuanya itu ada beberapa jenis di bidang jasa ya yang sering kita jumpai ya. Baik anak-anak, nah itu tadi sudah dijelaskan Bu Guru dari awal sampai terakhir ini tadi dalam bidang jasa. Nah, tugas untuk kalian di rumah, kalian kerjakan LKS halaman 36, Romawi 1 dan 2. Cukup kalian kerjakan di LKS masing-masing ya. Baik, semoga bermanfaat untuk hari ini di pembelajaran tema 8. Semoga anak-anakku semuanya kelas 5 tambah hebat, tambah pinter ya. Pesannya Bu Guru, tetap semangat dalam belajar dan selalu jangan lupa sholat 5 waktunya dan istiqomah sholat duhanya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.